ingin Gibran itu dimakzulkan. Apa sih Pak sebenarnya? Apakah Gibran ini mungkin kurang apa atau bagaimana itu Pak? Kurang ajar. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, memang gak punya malu. Dan sekarang yang berkuasa adalah Pak Presiden Prabowo. Bapak di mana nggak dengar ini? Bapak juga jangan sampai dipermalukan oleh rakyat sebagai pemimpin yang nggak punya ketegasan. Dan jangan tuduh kami rakyat yang bikin ribut dan bikin gaduh. Ini semua gaduh karena pemerintah gak jelas. Dalam hari ini pemerintahnya Presiden Prabowo. Saya bilang yang busuk itu bukan hanya Jokowi, pelindung dia itu. Yang saya kata tadi, ada mantan jenderal TNI, mantan jenderal polisi, profesor, doktor, itu lebih busuk lagi. Saya yang mengimbau, saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit, sangat sederhana. Tinggal pegang kepalanya Kapolri, bongkar jujur, selesai. Kapolri lawan, bukan ganti, gantung. Terkecoh dengan omongan-omongan begundal pendukungnya Jokowi busuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wapres Gibran itu semakin frustasi. Surat usulan pemakzulan yang ditujukan ke DPR itu sama sekali tidak digubris oleh DPR. Jadi semakin frustasi. Apalagi sebut-sebut Jokowi memalukan, pemerintahan Pak Prabowo tidak jelas, tidak tegas. Berani sekali ya. Tidak jelas, tidak tegas. Yang nggak jelas itu purnawirawan ini, ya nggak jelas sama sekali. Mereka hanya bikin kegaduhan yang seharusnya ya sudah pensiun itu tenang-tenang aja lah, ya doakan yang baik-baik untuk negeri ini, bukan malah bikin gaduh seperti ini. Memaksakan kehendak soal ijazah Pak Jokowi itu mau mereka palsu. Gibran juga maunya mereka dimakzulkan. Sibuk sebut-sebut soal pemerintahan nggak jelas, bilang Pak Prabowo nggak tegas ya. Ada pemerintah untuk saat ini minta tolonglah, kalau bisa dicabut aja lah uang pensiun purnawirawan TNI ini. Ya karena apa? Karena bikin gaduh. Bukannya membantu pemerintah, ini malah mengacaukan pemerintahan yang sah ya. Nih kita dengerin Bapak Presiden kita Prabowo Subianto ya. Kalau purnawirawan TNI ini nggak suka dengan Pak Joko Widodo, ini Pak Prabowo malah sebaliknya pasti semakin frustasi purnawirawan ini ya. Karena itu saya juga berbahagia hari ini saya yang meresmikan, padahal KEK ini dirintis dari zaman Presiden Joko Widodo untuk membantu keluar dari kemiskinan adalah meningkatkan kualitas hidup, terutama kesehatan warga negara. Pengeluaran kesehatan saya kira adalah sesuatu yang mengambil porsi besar dari pengeluaran setiap warga negara. Karena itu negara harus hadir, negara harus berani untuk menjadi pelopor dalam menjamin dan menjaga kesehatan seluruh rakyatnya. Salah satu tugas pokok suatu negara dalam melaksanakan pemerataan kesejahteraan antara lain memberi pelayanan kesehatan yang terbaik yang bisa diberikan kepada seluruh rakyat. Jadi pendidikan kesehatan adalah wahana pemerataan, wahana peningkatan kesejahteraan. Karena itu dalam rangka membangun kemandirian suatu bangsa, langkah Pak Prabowo sibuk ingin membangun, malah dibilang nggak jelas oleh purnawirawan yang nggak jelas itu. KEK kesehatan ini sangat penting. Karena itu saya sangat menghargai dan apresiasi langkah ini. Dan kita harus menghargai presiden-presiden sebelum kita yang merintis pelayanan kesehatan terbaik. Semua presiden kita, dari yang pertama sampai yang terakhir yang ada, semua berjasa dalam membangun pelayanan kesehatan
negara kita. Karena itu saya juga berbahagia hari ini saya yang meresmikan, padahal KEK ini dirintis dari zaman Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi. Jadi sekali lagi saya gunakan kesempatan ini untuk mengajak kita semua juga untuk menyampaikan penghargaan apresiasi atas keputusan Presiden Joko Widodo untuk membuka kawasan ekonomi khusus ini. Karena KEK ini diputuskan di bawah pemerintah Pak Joko Widodo. Ya, takdir saya yang dapat resmikan. Yang baik-baik saya yang resmikan. Bagaimana mungkin Pak Prabowo Subianto itu ingin mengadili Pak Joko Widodo, sedangkan Pak Prabowo Subianto saja memuji Pak Jokowi, berterima kasih dengan Pak Joko Widodo. Apa nggak semakin stres purnawirawan yang nggak jelas itu? Terima kasih Pak. Karyawan saya sekarang 5 Pak. Jadi saya sekarang merangkap menjadi bos Pak. Ya. Jadi yang ngupas ada sendiri, yang panen ada sendiri, yang kemas ada sendiri. Kalau dulu saya bekerja sama berdua dengan suami saya Pak. Berkat bantuan PNM saya menjadi bos. Terima kasih Mas Gibran yang ganteng. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut memanen kopi di kebun Kalisa Jampit, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Gibran menjanjikan bantuan alat produksi pengolahan kopi modern dan pupuk murah. Karena kan kalau kita bicara market nasional Dengan didampingi Gubernur Jawa Timur, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memetik kopi di kebun kopi Kalisa Jampit, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso pada Selasa siang. Kopi yang dipanen jenis Arabica. Usai memetik kopi, Wapres Gibran bertemu petani kopi dan pejabat perusahaan terbatas perkebunan Nusantara atau PTPN. Gibran menyampaikan sejumlah program Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas kopi lokal. Program itu meliputi bantuan alat modern pengolahan kopi, pupuk murah terjangkau, pengadaan bibit unggulan, dan memperkuat branding kopi lokal agar bersaing di pasar dunia. kita memang intens sekali untuk mengawal program-program dari Pak Presiden khusus untuk kopi ini ya, karena kopi Indonesia ini sudah mendunia, kita ini produsen kopi nomor 4 dunia, kita pastikan kualitasnya terjaga dan kuantitinya mencukupi kebutuhan dunia. Jadi dari tahun ke tahun permintaannya terus meningkat. Jadi ini sekarang PR-nya ya hampir sama seperti tebu, beras dan lain-lain. Pengadaan alat-alat modern, pupuk yang mudah terjangkau, bibit ini akan kita kawal terus. Petani menyambut baik program pemerintah dan berharap pemerintah mampu mengembalikan kejayaan kopi Jawa dan mensejahterakan petani kopi. Kalau harapan kami ke pemerintah itu agar kopi kami itu harganya lebih tinggi dan produktivitasnya lebih bagus lagi, Pak. Untuk dukungannya, yaitu kami tadi minta peralatan untuk pengolahan kopi, Pak, agar kopi kami itu bisa tembus pasar dunia juga, Pak. Untuk harga saat ini berapa? Kalau untuk harga saat ini masih di 15.000 per kilo cherry, Pak. Kalau pupuk itu kami minta ya harganya lebih diturunkan lagi, karena kalau kopi kami itu tidak dipupuk, Pak, itu produktivitasnya kurang bagus, Pak. Indonesia penghasil kopi terbesar keempat di dunia. Sebagian kopi yang dihasilkan dari perkebunan di Bondowoso dengan jenis Arabica dan Robusta. Mas Wapres ibu kerja masih aja dinyinyirin ya. Tahun 2006 mengajukan proses tukar guling. Proses administrasinya sudah sampai mana? Ini makanya ada Bu Gubernur, ada Bu Bupati. Ya kita pengen semuanya cepat selesai Pak, tapi tetap sesuai aturan. Ini tadi saya sudah koordinasi juga dengan Kementerian Kehutanan. Ini sekalian saya telepon aja menterinya ya. Kita perintahkan. Ya, sesuai dengan perintah Pak Wapres, saya tadi sudah berkumpul dengan beberapa dirjen terkait, Mas Wapres. Insya Allah dengan koordinasi
tadi ya dengan dialog ya antar pihak, insya Allah ini bisa kita selesaikan Bapak Pres. Kapan Pak Menteri? Kira-kira bisa selesai kapan? Ini Mas, kan ada beberapa pihak, ya ini ada beberapa pihak yang terkait ya, terutama masyarakat di Wonoasih ya. Kemudian juga ada PPKH yang terbit atas nama PT BSI serta dengan Pemda ya, dengan Pemda Banyuwangi ya. Nanti kalau kita duduk bareng-bareng, ini pola penyelesaian bisa selesai segera ini Mas. Paling lama sekira sebulan, paling lambat bisa selesai Pak Wapres. Kapan Pak? Paling lambat sebulan selesai, insya Allah. 9 Juli. 9 Juli. Pak? Kapan Pak? Maaf. 9 Juli. 9 Juli. Insya Allah 9 Juli kita eksekusi selesai. Insya Allah. 9 Juli selesai ya? Insya Allah Mas. Insya Allah Pak Kapres. Saya akan koordinasi, saya turun nanti ke lapangan. 9 Juli ya Bapak Ibu. Ini ditunggu warga Sumber Agung semua ini. Apa nggak kejang-kejang nih yang benci Mas Wapres nih? Kalau ke Blitar tentu saja wajib untuk nyekar. Beliau sebagai sang proklamator, Bapak Presiden Soekarno ini sudah memberikan sumbangsih yang luar biasa sekali untuk kemerdekaan bangsa dan pembangunan bangsa. Jadi kami sebagai generasi muda harus lebih semangat lagi untuk membangun bangsa ini. Saya kira yang dilakukan oleh Mas Gibran sebagai Wakil Presiden dalam kunjungan kerja di Jawa Timur, terus termasuk di Blitar, melakukan berbagai macam pertemuan dengan berbagai macam kelompok, termasuk silaturahmi, termasuk berziarah ke makam Bung Karno di Blitar adalah sebuah tindakan yang baik dan bagus, karena bagaimanapun Bung Karno itu milik bangsa Indonesia, bukan milik satu kelompok atau satu golongan, milik kita semuanya, sehingga silaturahmi dan ziarah ke makam beliau sebagai bentuk penghargaan, penghormatan dari generasi kemudian kepada generasi sebelumnya. Jasa Bung Karno terhadap Republik ini begitu besar. Beliau adalah proklamator bangsa, beliau adalah Presiden Republik Indonesia pertama, dan karena itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menghormati, mengingat jasa beliau dengan cara berziarah dan mendoakan mudah-mudahan beliau dalam kubur diberi ketenangan dan semua jasa baiknya kepada bangsa Indonesia kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Saya Akbar JK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye.